Memasuki materi yang pertama, yakni pengertian usul fikih secara etimologis. Jadi usul fikih terdiri dari dua kata, yaitu al-ushul dan al-fiqhu. Nah, al-ushul itu apa? Nah, al-ushul itu bentuk jamak dari al-asal yang berarti dasar, asal, fondasi ataupun pokok dari sesuatu. Yang kemudian ada al-fiqhu. Nah, secara bahasa berarti pemahaman yang mendalam, atau al-fiqhu bisa dikatakan juga al-fahmu, yaitu pemahaman, khususnya pemahaman dalam ajaran agama. Nah, jadi secara bahasa ataupun secara etimologis, usul fikih itu berarti pokok-pokok atau dasar dari pemahaman hukum Islam. Nah, kemudian pengertian usul fikih secara terminologis. Secara istilah, usul fikih adalah ilmu yang membahas kaidah-kaidah dan metode untuk menggali hukum syariat dari dalil-dalil yang terperinci. Jadi mudahnya, usul fikih adalah induk dari fikih. Fikih itu apa? Jadi fikih yang sudah kita terapkan sehari-hari itu adalah produk hukum dari usul fikih. Jadi untuk menghasilkan hukum-hukum fikih tersebut, dahulunya ulama itu menggunakan ilmu usul fikih untuk menemukan suatu hukum dengan metode-metode tertentu untuk mendapatkan dalil-dalil yang terperinci. Seperti itu. Kemudian ada sejarah perkembangan usul fikih. Jadi bagaimana sih ilmu usul fikih itu muncul? Nah, jadi yang pertama itu pada masa Rasulullah SAW. Jadi pada masa ini hukum Islam itu langsung bersumber dari wahyu, yaitu apa? Al-Quran tentunya. Dan ketika Al-Quran itu menjelaskan secara globalnya, nah kita tidak terlalu paham apa yang dimaksudkan. Makanya kemudian muncullah hadis. Hadis adalah berupa penjelasan dari Nabi atau segala sesuatu, perkataan, perbuatan, ataupun ketetapan Nabi yang menjadi hukum kedua setelah Al-Quran. Dan meskipun tidak ada pembahasan secara sistematis tentang usul fikih, karena hukum pada saat masa Rasulullah ini ditetapkan oleh langsung oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian setelah masa Rasulullah itu ada masa sahabat dan tabi'in. Sahabat itu siapa? Nah, orang yang seiman dan sezaman dengan kanjeng Nabi SAW. Setelah wafatnya Nabi, para sahabat ini menggunakan pemahaman terakhir mereka terhadap Al-Quran dan hadis. Untuk apa? Untuk menetapkan suatu hukum. Nah, mereka ini mulai menggunakan metode-metode seperti ijma, qiyas untuk mengkaji hukum-hukum yang belum ada pada zaman Rasulullah ataupun belum pernah ditanyakan, dan itu muncul ketika Rasulullah itu telah wafat. Nah, kurang lebih sama pada masa tabi'in, mereka juga tabi'in ini kan murid dari sahabat. Nah, makanya mereka itu sistem pengambilan hukum pada masa tersebut itu tidak jauh berbeda. Nah, menggunakan ijma, yaitu kesepakatan para ulama, kemudian menggunakan qiyas, yaitu menyamakan suatu hukum pada kasus yang sudah pernah ada, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ada masa kodifikasi atau masa pengumpulan. Pada kapan itu? Abad kedua Hijriah hingga ke-4 Hijriah. Nah, pada masa ini itu para ulama menyusun ulang ilmu usul fikih secara sistematis dan formal. Emangnya tadi belum formal? Betul. Jadi pada masa sahabat dan tabi'in mereka belum menggunakannya secara formal. Kemudian pada masa pengumpulan abad kedua dan ke-4 Hijriah ini, kemudian ilmu ini disusun secara sistematis, formal, dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan. Siapa saja yang menjadi tokoh kodifikasi tersebut? Nah, mereka ada ulama besar seperti Imam Asy-Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali, dan seperti itu. Nah, contoh yang paling terkenal itu seperti karya Imam Asy-Syafi'i. Beliau menulis kitab yang berjudul Ar-Risalah, yaitu kitab yang pertama kali dianggap
membahas terkait kajian usul fikih ini dan menjadi dasar pertama pada saat masa itu. Kitab ini membahas seperti prinsip-prinsip ijma, qiyas, kemudian otoritas dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian kita akan membahas 4 sumber utama hukum Islam. Apa saja? Nah, yang pertama tentu saja Al-Quranul Karim. Ini adalah sumber hukum tertinggi dan utama. Nah, segala hukum yang termaktub di dalamnya itu bersifat mutlak dan tidak ada yang bisa menentang di dalamnya, serta menjadi dasar bagi sumber hukum lainnya. Nah, contoh mudahnya perintah sholat, zakat, dan larangan riba. Nah, kurang lebih hukum yang terdapat di dalam Al-Quran ini memang masih bersifat universal ataupun global. Nah, kemudian bagaimana kita bisa tahu tata cara sholat itu seperti apa, zakat itu harusnya bagaimana? Kita hanya dapat diperintahkan kita harus melakukan sholat, kita harus melakukan zakat, tapi bagaimana? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut muncullah al-hadis. Al-hadis itu apa? Al-hadis itu segala ketetapan, segala ucapan ataupun perbuatan Rasulullah SAW. Untuk apa? Menjelaskan, merinci, ataupun menegaskan, ataupun mengkhususkan suatu hukum yang dimana Al-Quran itu mungkin terlalu global, akhirnya diperincikan dalam Al-Hadis. Dan perlu diingat, nah hadis ini ada ketika masa Rasulullah SAW masih hidup saja. Ketika sudah wafat, bagaimana ketika ada permasalahan baru yang belum terjawab pada masa ini? Nah, masuk. Nah, kemudian ada maslahah mursalah. Secara etimologis, maslahah berarti manfaat ataupun kebaikan. Nah, mursalah berarti dilepas ataupun tidak terikat. Maksudnya apa? Jadi maslahah mursalah adalah kemaslahatan atau kebaikan yang memang tidak diatur secara khusus oleh dalil syar'i, tetapi juga tidak tertolak olehnya selagi tidak bertentangan dengan ajaran syariat Islam. Nah, maslahah mursalah ini bisa dikatakan penetapan hukum Islam, namun karena sifatnya yang tidak tertulis oleh dalil syar'i juga, tapi ketika
ini digunakan ternyata membawa banyak kebaikan bagi umat, membawa kemaslahatan bagi umatnya. Akhirnya selagi tidak bertentangan dengan syariat, masalah mursalah ini disepakati oleh ulama bisa menjadikan penetapan suatu hukum. Nah, contohnya apa? Nah, baik. Kemudian contoh dari maslahah mursalah yakni pembukuan Al-Quran dan hadis. Jadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini wafat, Umar itu khawatir bahwasanya Al-Quran nantinya akan hilang di bumi ini. Karena apa? Banyaknya hafid-hafid yang meninggal pada masa perang. Nah, kemudian beliau mengusulkan untuk mengkodifikasi Al-Quran kepada Abu Bakar As-Siddiq yang ketika itu menjabat menjadi khalifah. Tapi Abu Bakar As-Siddiq itu khawatir karena beliau itu tidak pernah diperintahkan secara langsung oleh Rasulullah untuk mengkodifikasi Al-Quran, tapi melihat dari permasalahan yang ada, akhirnya beliau setuju untuk mengkodifikasi Al-Quran dan memerintahkan seorang Zaid bin Sabit untuk mengkodifikasi Al-Quran. Dan akhirnya Al-Quran tetap ada dan relevan sampai saat ini. Kemudian ada pendirian penjara, yakni apa? Nah, ketika suatu negara itu banyak orang yang bermasalah ataupun kriminal, nah bagaimana agar negara itu bisa aman, nyaman? Nah, makanya didirikan penjara ini untuk menjadi kebaikan bersama bagi masyarakat sipil tentunya agar mereka aman dan nyaman. Kemudian ada kantor catatan pernikahan di lembaga resmi. Nah, ketika seorang laki-laki dan perempuan itu menikah, katakanlah mereka hanya menikah secara agama, namun tidak ada catatan tertulisnya, mungkin tetap bisa saja dianggap suatu fitnah ketika tidak ada bukti secara nyata bahwa mereka itu sudah benar-benar sah. Nah, lahirlah lembaga resmi ini untuk menjadi kebaikan agar mereka itu terhindar dari fitnah-fitnah yang kurang baik seperti itu. Kemudian ada penggunaan teknologi dalam ibadah dan muamalah, misalnya ada aplikasi azan. Untuk apa? Untuk kita tahu waktu sholat yang mana. Mungkin kita berada di suatu daerah yang jarang itu masjidnya. Jadi aplikasi ini membantu kita untuk tetap tahu waktu sholat ataupun waktu itu. Masalah mursalah juga merupakan konsep yang merujuk pada kebaikan yang memang secara eksplisit itu tidak disebutkan dalam Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas, namun tetap dianggap sah dan juga relevan karena apa? Sejalan dengan tujuan syariat Islam atau maqasidus syariah. Apa itu maqasidus syariah? Nah, kita masuk. Nah, maqasidus syariah, maslahah mursalah adalah bentuk kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit secara nas. Nah, namun dia itu juga tidak bertentangan dengan maqasidus syariah. Nah, sementara maqasidus syariah adalah tujuan-tujuan utama di dalam syariat Islam. Apa itu? Pertama, untuk menjaga agama atau hifdzuddin. Yang kedua untuk menjaga jiwa atau hifdzun nafs. Yang ketiga ada menjaga akal atau hifdzul aqli. Yang keempat ada menjaga keturunan atau hifdzun nas. Yang kelima ada menjaga harta atau hifdzul mal. Nah, jadi ketika maslahah mursalah ini tidak semerta-merta digunakan hanya untuk kebaikan pribadi. Nah, bisa dikatakan selain untuk kebaikan bersama, dia itu juga memiliki apa yang harus dipertimbangkan untuk menjadi apa yang harus dijaga saat kita terdapat suatu musibah. Apa itu yang perlu dijaga, seperti kita menjaga agama, jiwa, akal, keturunan ataupun harta. Masalah
maslahah mursalah ini digunakan sebagai metode ijtihad untuk mewujudkan maqasidus syariah. Jadi artinya jika suatu kemaslahatan dapat mencegah atau mendukung 5 tujuan syariat di atas, maka ia juga bisa dijadikan dasar hukum meskipun tidak ada dalil eksplisitnya. Kok susah ya dipahami? Gimana? Tolong masuk ke contohnya. Baik, ini contohnya. Contoh keterkaitan antara maslahah mursalah dan maqasidus syariah. Jadi, contoh, pencatatan pernikahan secara resmi di kantor urusan agama memang tidak disebutkan disebutkan di dalam nas, tetapi tetap dianggap maslahah mursalah. Karena apa? Dia itu menjaga hak-hak pasangan, atau dikatakanlah menjaga harta dan juga nasab. Nah, itu sesuai dengan tadi have to keturunan, pokoknya gitu. Kemudian mencegah kerusakan sosial. Nah, kemudian mendukung maqasidus syariah dalam menjaga keturunan dan harta. Jadi, pada dasarnya pernikahan yang tertulis itu menjadi bukti tertulis bahwasanya mereka nikah secara agama itu benar adanya. Tidak hanya yang mungkin tidak tahu kapan prosesnya. Ketika melihat catatan tersebut, mereka percaya bahwasannya kedua pasangan tersebut sudah benar-benar terikat dalam ikatan pernikahan yang sah. Jadi maslahah mursalah adalah alat, sedangkan maqasidus syariah adalah tujuan. Tanpa memahami maqasidus syariah, penggunaan maslahah mursalah itu bisa melenceng. Tetapi dengan maqasidus syariah sebagai panduan, maslahah mursalah menjadi sarana penting dalam merespon dinamika zaman. Terima kasih sudah menonton di video kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya Segila Primalia Setia Putri dengan akhir NIM 2042 undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.